Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fabian Hadi. Sebuah kebanggaan bagi saya siang hari ini dipercaya oleh Sekolah Bisnis kita 501 Sistem Indonesia untuk sharing kepada teman-teman semuanya. Jadi siang hari ini saya tidak ada maksud untuk menggurui Anda semuanya, ya, tapi di sini kita belajar bersama-sama. Saya ingin men-sharingkan apa yang pernah saya dapatkan dan apa yang pernah saya lakukan, ya. Terima kasih juga kepada para founder yang memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan materi ini. Saya ucapkan selamat kepada Anda yang baru saja bergabung dengan bisnis Kambing Water, karena Anda baru saja bergabung dengan perusahaan yang sangat kuat, perusahaan yang umurnya jauh lebih tua daripada saya, sudah 46 tahun, sudah melewati berbagai krisis ekonomi, sudah melewati berbagai gempa di Jepang, ya, sehingga perusahaan ini sudah terbukti kuat sekali. Minimal kalau Anda bekerja sama dengan perusahaan yang sangat kuat, kredibilitas Anda terjaga. Karena banyak sekali orang-orang yang bergabung dengan perusahaannya baru nih, tahu-tahu beberapa bulan atau 1 tahun kemudian perusahaannya hilang. Yang dikejar-kejar bukan perusahaannya, tapi Anda yang mengejar. Tapi kalau Anda sudah bergabung di bisnis energi Kambing Water, selamat, karena Anda telah bergabung dengan perusahaan yang sangat kuat. Saya juga salut kepada Anda yang sampai hari ini terus berjuang di bisnis energi Kambing Water. Walaupun tahun lalu kita melewati bersama-sama pandemi, saat ini pun belum reda. Saya salut karena saya percaya Anda adalah orang-orang yang gigih dengan masa depan Anda. Saya percaya Anda memiliki impian yang kuat, ya, karena itu modal yang luar biasa. Nah, beruntung kita sama-sama bergabung di sebuah bisnis, sebuah perusahaan, di mana sudah ada roadmap yang tinggal kita jalankan, ya. Jadi untuk sukses di bisnis energi, itu sudah ada jejak yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita, dan itu sudah sangat sah dan terbukti banyak melahirkan orang-orang sukses, ya. Para founder kita, Mas Triadi Joko, Pak Suhendra, Pak Wayan Mertayasa, Mas Dipa Ramadan, Pak Oce Tony, itu berdasarkan pengalaman beliau-beliau men-sharingkan menjadi sebuah langkah yang tinggal kita ikuti, ya. Karena kalau kita ingin sukses, kita hanya tinggal mengikuti orang-orang yang sudah sukses di depan kita, ya. Nah, ketika Anda bergabung di bisnis energi Kambing Water, slide Mas Aris. Ketika Anda bergabung di bisnis energi Kambing Water, pertama Anda perlu menyelesaikan proyek pertama, yaitu menyelesaikan peringkat 1A sampai 6A, ya. Slide pertama Mas Aris, ya. Nah, next. Nah, inilah teman-teman, ketika Anda pertama bergabung di energi Kambing Water, Anda registrasi, Anda memiliki mesin, Anda bergabung menjadi seorang 1A, dan di sini Anda perlu menyelesaikan proyek 1A menjadi 6A, atau Anda perlu menyelesaikan proyek di mana Anda sendiri ataupun bersama-sama dengan tim Anda itu melakukan penjualan sebanyak 101 mesin. Nah, di sini mindset yang ingin saya sampaikan kepada Anda seperti ini. Ketika Anda selesai menyelesaikan konsep 101 mesin, Anda akan mendapatkan kurang lebih total 1,2 miliar. Teman-teman perlu pahami bahwa PT Energi sebetulnya ketika Anda sudah sign registrasi, Anda membayar, dan Anda mendapatkan ID, itu sudah menyediakan bagi Anda itu uang senilai kurang lebih 1,2 miliar. Sudah ada ketika Anda mendapatkan nomor ID. Pertanyaannya adalah tinggal kapan Anda mengambil total semuanya itu, ya. Ada yang bisa mengambilnya dalam waktu 6 bulan, ada yang bisa mengambilnya dalam waktu 7 bulan, ada yang bisa mengambilnya 1 tahun, ada yang bisa mengambilnya 2 tahun. Artinya, mereka menyelesaikan 1A sampai 6A itu memiliki waktunya masing-masing. Dan total ketika selesai menyelesaikan 6A, 101 mesin, sendiri atau bersama-sama, itu perusahaan sudah menyediakan 1,2 miliar untuk Anda. Ini yang perlu Anda pahami. Jadi teman-teman, ketika Anda bergabung di bisnis energi Kambing Water, sudah ada dana 1,2 miliar kurang lebih yang disediakan PT Energi itu untuk Anda. Ya, tinggal Anda mau kapan mencapainya. Sebulan boleh, 2 bulan boleh, setahun boleh, 2 tahun boleh, 3 tahun boleh, terserah Anda, ya. Karena ada effort yang harus Anda keluarkan untuk total mencapai kurang lebih 1,2 miliar. Next, Mas Aris. Nah, PT Energi ini adalah sebuah perusahaan direct selling, ya. Jadi bukan perusahaan money game. Karena apa? PT Energi adalah sebuah perusahaan yang ada produknya, jelas produknya. Produknya berkualitas, dan ketika Anda investasi, Anda akan mendapatkan produk. Mesin yang saya tahu, percaya ini adalah mesin, salah satu mesin paling canggih yang pernah saya temui teman-teman semuanya.
ya. Nah, di direct selling ini ada dua pilihan yang bisa Anda jalani. Pertama, Anda bisa jualan sendiri. Oke, tidak ada yang salah teman-teman. Anda bisa jualan, Anda bisa gas jualan sendiri, kejar sampai 101 mesin, ya. Ataupun Anda bisa building team. Artinya Anda membangun sebuah tim yang bersama-sama dengan Anda untuk menjual mesin sehingga tercapailah 101 mesin. Nah, di sini sama-sama teman-teman, sama-sama semuanya bisa mencapai yang namanya 100 mesin atau 101 mesin. Akan tetapi kalau Anda jualan sendiri, Anda tidak akan mendapatkan apa yang dinamakan karir. Ya, PT Enajik menyediakan sebuah jenjang karir yang sangat menarik bagi Anda, yang bisa Anda capai, yang kalau Anda membangun building team atau membangun tim. Kalau Anda jualan sendiri, Anda tidak akan pernah mencapai apa yang dinamakan jenjang karir. Tapi kalau Anda membangun tim atau building team, Anda bisa mencapai apa yang dinamakan jenjang karir. Nah, inilah yang perlu Anda lakukan teman-teman semuanya. Ya, Anda perlu yang namanya melakukan building team atau membangun tim. Artinya kalau ketika Anda membangun tim atau building team, Anda sama aja membangun yang namanya aset. Ya, karena ketika Anda membangun sebuah aset, di masa depan, ketika aset Anda sudah berjalan, Anda memiliki banyak pilihan teman-teman semuanya. Anda tidak perlu bekerja keras lagi setiap hari. Mungkin Anda tetap bekerja, akan tetapi pilihan waktu Anda semakin banyak dan income Anda semakin besar, teman-teman. Nah, apa yang dinamakan membangun aset di bisnis Enajik? Next, Mas Aris. Nah, ini ada dua buah konsep, ya, dua buah konsep yang hasilnya itu sama-sama akan menghasilkan 100 tim atau 100 mesin. Konsep yang pertama adalah Anda sendirian, Anda berusaha menjual sendiri total 100 mesin. Ya, hasilnya Anda juga akan mendapatkan 100 mesin. Sah, teman-teman, tapi Anda tidak punya tim, 0. Atau konsep yang kedua, ya, next Mas Haris. Konsep yang kedua adalah Anda bersama-sama dengan tim Anda yang total jumlahnya 100, masing-masing hanya menjual 1 mesin. Hasilnya berapa, teman-teman? Sama persis. Hasilnya Anda juga akan terkumpul akumulasi itu 100 mesin. Nah, kedua konsep ini tidak ada yang salah, akan tetapi teman-teman semuanya, kita lihat, kalau Anda memilih konsep yang pertama, Anda berjuang sendirian untuk menjual 100 mesin, itu saya pikir Anda akan menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga Anda luar biasa. Ya, saya sendiri kalau dulu ketika saya dikenalkan bisnis ini, disuruh menjalankan konsep yang atas, yang saya sendiri harus menjual 100 mesin, saya jelas-jelas akan menyerah. Saya jelas-jelas akan give up. Karena saya tidak memiliki kemampuan yang ahli dalam menjual, teman-teman. Ya, saya tidak memiliki kemampuan yang ahli dalam menjual. 100 mesin satu orang itu butuh usaha yang luar biasa. Dan di sini Anda akan menjadi seorang penjual. Anda tidak membangun yang namanya aset. Nah, membangun aset di Enajik itu lebih kepada konsep yang kedua, yang bawah. Di mana Anda membangun tim berjumlah 100 orang dan masing-masing orang ini itu hanya menjual 1 mesin. Tetap Anda mencapai tujuan Anda, yaitu 100 mesin terkumpul. Tapi Anda juga membangun tim yang isinya 100 orang, teman-teman semuanya. Nah, konsep ini itu sudah terbukti melahirkan banyak sekali orang-orang kaya di Indonesia. Anda tahu orang terkaya di Indonesia adalah pemilik jarum. Kenapa beliau bisa menjadi orang terkaya di Indonesia? Padahal kita sama-sama tahu, orang beli satu bungkus jarum, untungnya berapa sih? Cuannya berapa coba teman-teman? Paling berapa perak? Paling berapa rupiah? Betul? Tapi kenapa pemilik jarum saat ini menjadi orang terkaya di Indonesia? Karena pengalinya jutaan, ya. Untungnya dari satu bungkus rokok mungkin kecil, tapi yang beli teman-teman itu jutaan orang di Indonesia. Jadi hasilnya pun juga besar. Pemilik Indofood, ya, mie instan yang sering Anda konsumsi. Kalau Anda pikir-pikir, hitung-hitung, berapa untungnya satu bungkus mie instan? Berapa untungnya satu kardus mie instan? Kecil sekali. Tapi leverage-nya yang besar. Mie instan ini dinikmati hampir seluruh orang Indonesia, bahkan sekarang sudah sampai luar negeri. Sehingga pemiliknya saat ini juga menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Nah, konsep inilah teman-teman yang ingin kami ajak Anda untuk bangun di bisnis Enajik. Ya, jadi Anda bangun sebuah tim
yang nantinya ketika sudah berkembang dan masing-masing tim Anda hanya menjual satu mesin, hasilnya bagi Anda itu juga sungguh sangat luar biasa besar sekali. Ya, Anda bisa melihat kehidupan pemimpin-pemimpin kita. Anda lihat Mas Triadi Djoko Cahyadi, ya, berapa banyak sekarang timnya di seluruh Indonesia sampai luar negeri. Oke, beliau paham betul bahwa dengan memanfaatkan leverage ini, dengan membangun sebuah tim, itu akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Ya, jadi teman-teman semuanya, kami akan mengajak Anda untuk membangun aset dengan konsep yang kedua, di mana Anda membangun tim bersama-sama dengan jalur sponsorisasi Anda, sehingga nantinya di masa depan ketika tim Anda sudah terbangun, Anda tidak sendirian, Anda bekerja sama dengan tim-tim Anda, dan masing-masing tim Anda itu hanya menjual satu mesin, hasilnya akan luar biasa besar bagi Anda. Ya, nah teman-teman semuanya, apa yang dinamakan aset di bisnis energi? Next, Mas Haris. Yang dinamakan aset atau tim di bisnis energi adalah sekelompok manusia atau tim bisnis yang terdidik dan terlatih. Nah, di sini ada kata kuncinya adalah terdidik dan terlatih. Terdidik adalah tim Anda itu tahu dan paham betul bagaimana cara membangun bisnis energi, dan terlatih artinya pengetahuan yang mereka dapatkan juga mereka praktekkan di lapangan. Ya, karena kalau terdidik aja tidak dilatih di lapangan juga tidak ada manfaatnya. Ataupun terlatih praktek langsung tanpa tahu apa yang perlu dipraktekkan, itu juga sama aja omong kosong. Ya, jadi intinya adalah membangun tim bisnis yang terdidik dan terlatih. Kalau ini Anda jalankan, Anda membangun aset yang benar di bisnis energi Kanggeng Water. Ya, jadi misinya ini teman-teman. Misinya adalah Anda membangun tim bisnis yang terdidik dan terlatih. Sekumpulan orang-orang, sekumpulan manusia yang terdidik dan terlatih, berkembang bersama-sama sehingga di masa depan itu akan menjadi leverage, akan menjadi aset bagi Anda. Nah, pengetahuan apa yang perlu dipahami, yang perlu diberikan kepada tim Anda sehingga mereka tahu bagaimana cara menjalankan bisnis energi Kanggeng Water dengan benar. Nah, kita sudah memiliki sebuah langkah yang tadi saya bilang di depan bahwa ini adalah sebuah roadmap yang sudah terbukti, ya, di mana orang-orang yang sudah menjalankan roadmap ini dari beberapa tahun sebelum tahun ini itu sudah berhasil. Ya, para founder telah merumuskan sebuah langkah di mana langkah ini sudah terbukti banyak sekali orang-orang yang berhasil menjalankan bisnis energi Kanggeng Water. Nah, langkah ini dinamakan dengan nama 7 langkah sukses. Next, Mas Aris. Nah, ini teman-teman semuanya, 7 langkah sukses, ya. Di mana nomor 1 adalah impian dan sikap, nomor 2 membuat daftar nama, nomor 3 membuat janji, nomor 4 edukasi atau presentasi, nomor 5 follow up, nomor 6 100% pemakai Kanggeng Water, dan yang ke-7 adalah alat bantu. Ternyata teman-teman, dalam 7 langkah ini tidak ada langkah yang namanya modal 50 juta. Tidak ada. Ya. Karena kami paham betul bahwa yang namanya angka 50 juta itu pasti bisa dicari. Ya. Kalau Anda memiliki sebuah tekad yang kuat untuk merubah hidup Anda. Nah, 7 langkah sukses ini akan saya sharingkan kepada Anda satu persatu, ya. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda. Minimal Anda tahu dan nantinya bisa Anda praktekkan, karena 7 langkah ini itu yang terpenting adalah Anda praktekkan di lapangan, ya, bukan sekedar tahu. Oke. Nah, yang pertama adalah impian dan sikap. Oke. Teman-teman semuanya, kalau kita berbicara nomor 1 yaitu impian dan sikap, ini menentukan 95% keberhasilan Anda di bisnis energi Kanggeng Water. Ya. Next, Mas Haris. Oke. Impian dan sikap menentukan 95% keberhasilan di bisnis energi Kanggeng Water. Semuanya, saran saya sebelum Anda fight di bisnis energi Kanggeng Water, cari dulu apa impian yang betul-betul Anda inginkan. Tidak perlu mewah, tidak perlu wah, tapi impian ini kalau saya mungkin bisa merinding, ataupun Anda bisa menangis. Dan ini 100% adalah PR Anda. Ya. Ini 100% adalah ranah Anda.
Karena impian kita masing-masing berbeda. Tapi intinya Anda harus punya. Karena kalau Anda jalankan bisnis energi tanpa impian, saya pasti garansi Anda akan berhenti di tengah jalan. Oke? Impian ini sangat penting untuk Anda menjalankan bisnis energi Kanggeng Water. Ya, 95% keberhasilan nanti ditentukan impian dan sikap. Ya, buktinya banyak sekali orang-orang yang menjalankan bisnis energi Kanggeng Water dari berbagai latar belakang. Ya, saya paham betul di tim saya sendiri itu banyak sekali orang-orang yang tidak punya kemampuan sebelumnya untuk menjalankan bisnis direct selling seperti ini. Akan tetapi ketika saya sharing dengan beliau-beliau, mereka memiliki impian yang luar biasa besar. Mereka memiliki impian ingin merubah hidup mereka. Mereka memiliki impian untuk membahagiakan anak istri mereka. Mereka memiliki impian ingin membelikan rumah anak istri mereka, ingin membelikan mobil karena selama ini kalau kemana-mana kehujanan, kepanasan, dan itu menjadi burning desire bagi mereka. Sehingga kondisi tidak punya uang pun, kondisi latar belakang yang tidak pernah berbisnis direct selling pun, saat ini mereka berhasil. Ya, dan bisa merubah hidup mereka. Pertanyaannya sekarang kenapa harus memiliki impian? Next, Mas Haris. Yang pertama, di bisnis energi Kanggeng Water, Anda tidak ada bos. Ya. Jadi orang yang mengenalkan bisnis ini ke Anda, upline Anda, sponsor Anda, itu bukan bos Anda, teman-teman. Perlu Anda pahami ketika Anda bergabung di bisnis energi Kanggeng Water, Anda tidak memiliki bos. Berbeda ketika Anda bekerja di sebuah perusahaan, Anda nggak perlu punya impian mungkin, tapi Anda ada bos Anda, ada yang menggaji Anda. Mau dalam kondisi Anda nggak enak badan pun, Anda tetap bangun pagi, Anda tetap bekerja, dan Anda terus melakukan hal itu setiap hari. Tapi di bisnis ini Anda tidak punya bos, ya. Ini adalah bisnis Anda sendiri. Hasilnya 100% menjadi milik Anda. Jadi perlu yang namanya impian yang akan membuat Anda setiap hari bangun pagi, membuat plan untuk Anda bergerak hari itu, bercerita bisnis energi Kanggeng Water terhadap relasi-relasi Anda. Ya. Jadi konsep yang pertama, kenapa Anda perlu memiliki impian, karena Anda tidak punya bos. Kemudian yang kedua, modal di bisnis energi Kanggeng Water itu kecil. Mungkin ada beberapa dari Anda yang kurang setuju dengan saya di poin yang kedua ini. Saya beritahu kepada Anda, yuk kita sekarang betulkan mindset kita bersama-sama. Modal kita di bisnis energi Kanggeng Water kurang lebih 50 juta. Ya, kurang lebih 50 juta. Kalau Anda investasi mesin di atasnya 60-an juta, mungkin hampir 70 juta. Katakanlah hampir 50 juta. Sekarang coba Anda pikirkan, bisnis apa saat ini yang hanya dengan modal 50 juta, pertama, itu bisa membantu kesehatan banyak orang. Ada penyakit kanker terbantu dengan memiliki mesin energi Kanggeng Water. Ada tim saya penyakit jantung yang sudah divonis dokter, tiap hari harus minum obat jantung seumur hidup, tidak boleh telat. Sekarang sudah 2 tahun ini lepas obat jantung, hidupnya normal luar biasa. Oke? Ada juga yang terkena kanker 3, ibu-ibu di Semarang, itu juga sekarang bersih. Saya sendiri terkena asam lambung dulu setiap hari. Kondisinya tidak sehat. Itu juga sekarang membaik. Minum kopi tidak masalah. Ada yang terkena wasir, ada yang terkena kanker payudara, ada yang terkena stroke. Itu juga sekarang terbantu. Yang kalau itu pergi ke dunia medis, itu habisnya lebih dari 50 juta. Ini yang pertama. Yang kedua, bisnis apa dengan modal 50 juta? Itu memiliki potensi income yang jauh lebih besar dari modalnya. Ya, kalau kita berbicara grafik ekonomi, dimanapun bisnis, biasanya keuntungannya, prosentasenya, itu nggak akan bisa melebihi dari modal yang dikeluarkan di depan. Tadi di bisnis energi Kanggeng Water, hasil yang Anda dapatkan nanti di masa depan itu bisa melebihi modal yang Anda keluarkan di awal. Ini fakta, ya, karena sudah banyak sekali orang-orang yang mendapatkan income-nya. Ya.
Mana ada bisnis dengan modal 50 juta, Anda tidak perlu stok barang, Anda tidak perlu sewa ruko, Anda tidak perlu gaji karyawan, Anda tidak perlu memiliki staf, Anda tidak perlu memikirkan pajak. Itu bisa menghasilkan income yang luar biasa besar. Sehingga karena modalnya relatif kecil, kemungkinan berhentinya itu relatif besar. Ketika Anda mengenalkan bisnis ini ke teman-teman Anda menemui banyak penolakan, Anda menemui banyak cibiran, kamu kok sekarang jualan air, dulu keren, perlende, sekarang kok angkat-angkat galon, mana bisa kamu jualan air, mana bisa kamu jualan mesin seperti ini bisa berubah hidupmu. Karena modalnya kecil, Anda berpikir, ya sudahlah, aku tak jualan air baik. Ya sudahlah, tak minum sendiri saja airnya di rumah. Aku give up. Itu karena Anda tidak memiliki impian yang kuat. Itu karena modalnya relatif kecil. Sehingga karena modalnya kecil, Anda perlu punya impian yang kuat, teman-teman semuanya. Sehingga apapun yang Anda hadapi di lapangan, itu tidak pernah menyurutkan Anda untuk berhenti. Ya, walaupun Anda sudah balik modal pun, Anda akan tetap fight di bisnis ini. Modal kecil ini juga yang membuat banyak sekali teman-teman di lapangan hanya dalam hitungan bulan, itu sudah balik modal. Saya sendiri dulu di bulan keempat, sudah balik modal. Ya, tim-tim saya ada yang 5 bulan, ada yang setahun, gitu. Padahal di bisnis di luaran, dengan modal yang jauh lebih besar, miliaran, bahkan sampai mungkin puluhan miliar, ratusan miliar, 5-7 tahun baru break even point, ya. Belum berpikir tentang profit, ya. Nah, itu yang kedua, karena modalnya relatif kecil, Anda memiliki alasan yang relatif besar untuk Anda bisa berhenti. Sehingga Anda perlu punya impian untuk yang membuat Anda terus berjalan, apapun yang Anda hadapi di bisnis ini. Yang kedua, Anda akan menemui banyak masalah, ya. Nah, teman-teman semuanya, saya bicarakan di depan, saya garansi di depan, ketika Anda menjalankan di bisnis energi kangking motor nanti, itu Anda akan menemui banyak masalah, ya. Saya tidak akan bicara yang enak-enak, tapi saya bicara fakta, ya. Anda akan menemui banyak masalah di lapangan. Anda akan menemui banyak masalah di lapangan. Nah, disinilah peran impian yang kuat itu menentukan apakah Anda akan terus maju atau Anda akan menyerah dengan masalah yang Anda hadapi. Ya, ketika Anda 1A akan menghadapi masalah seorang 1A. Ketika Anda naik 2A, Anda akan menghadapi masalah seorang 2A. Begitupun ketika Anda 3A, 4A, 5A, 6A, Anda akan menemui banyak masalah di setiap jenjang karir, teman-teman semuanya. Ya, saya sendiri sudah mengalami itu sehingga saya bisa bercerita kepada Anda. Ya. Dan kalau berbicara masalah founder-founder kita zaman dulu, itu lebih masalahnya lebih rumit, masalahnya lebih kompleks. Ya, kantornya belum ada, tidak ada brosur, ya, tidak ada panduan bagaimana cara masang mesin. Kalau mau mengeluh masalah, mungkin Mas Triadi Djoko Cahyadi itu orang yang harusnya mengeluh dengan adanya banyak masalah. Tapi kami paham betul, seorang Mas Triadi Djoko Cahyadi impiannya jauh lebih kuat, ya, impiannya jauh lebih kuat. Nah, itu yang perlu Anda miliki. Ya, Anda perlu memiliki apa yang dinamakan impian. Ya, success is a journey, not a destination. Yang namanya sukses adalah ketika Anda ketemu masalah, Anda selesaikan, Anda lanjut lagi. Ketemu masalah yang pertama, kedua, Anda selesaikan, Anda lanjut lagi. Ketemu masalah yang ketiga, Anda selesaikan dan Anda lanjut lagi. Dan untuk bisa seperti itu, Anda perlu memiliki yang namanya impian. Sekali lagi temukanlah impian Anda terlebih dahulu. Ya, temukan teman-teman semuanya. Impian yang harus tercapai. Ya. Kalau Anda ditanya kalau nggak tercapai gimana? Kalau Anda masih jawab, ya udah nggak apa-apa. Bukan impian teman-teman semuanya. Kalau impian harus tercapai adalah ketika Anda bertanya kalau nggak tercapai gimana? Nggak bisa. Ini cuma adanya tercapai. Harus tercapai. Gitu. Ya. Jadi impian ini menentukan 95% keberhasilan Anda di bisnis energi kangking motor. Karena apapun impian Anda, bisnis energi kangking motor itu bisa mewujudkan. Bisa, bahkan impian segila apapun itu bisnis energi kangking motor bisa mewujudkan. Ya, ada buktinya. Di musim pandemi corona kemarin banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang turun.
Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang harus merubah konsep jualannya, bahkan sampai turun ke jalan, omsetnya turun dan sebagainya. Ya, tapi ada pemimpin kita di bisnis ini justru malah menambah sebuah mobil dengan harga miliaran, teman-teman semua. Ada pemimpin kita di bisnis ini justru menambah 1 unit lagi Indomaret investasi, teman-teman semuanya. Anda bisa bayangkan, kalau bukan di Kangen Water, mana mungkin bisa. Disinilah peran impian itu Anda perlu miliki. Ya, sekali lagi, Anda perlu punya impian yang kuat yang membuat Anda ketika membayangkan saja harus sudah merinding bahkan sampai menangis. Ya, itu bahan bakar Anda di bisnis energi Kangen Water. Oke, next Mas Aris. Nah, setelah Anda memiliki impian, Anda juga perlu memiliki yang namanya sikap positif. Ya, saya bilang sikap positif karena sukses tidak mengenal namanya sikap negatif. Sukses bersahabat dengan namanya sikap positif. Nah, sikap positif yang pertama adalah sikap positif terhadap diri sendiri. Nah, ketika nanti Anda menjalankan bisnis energi Kangen Water, Anda akan ketemu cibiran-cibiran, Anda ketemu dengan hinaan-hinaan, teman-teman semuanya. Anda ketemu dengan orang-orang yang meragukan Anda, apakah Anda bisa berhasil di bisnis energi Kangen Water. Ya, Anda mungkin akan, loh, kamu kok sekarang jualan galon, mana mungkin kamu bisa sukses di Kangen Water. Ya, mana mungkin, nggak bisa. Kamu dulunya kan orang yang nggak bisa ngomong. Kamu kan dulunya di SD, di SMA orang yang nggak bisa berprestasi. Nggak mungkin kamu bisa berhasil di bisnis energi Kangen Water. Itu akan Anda alami. Tapi yang pasti teman-teman semuanya, apapun penilaian orang lain itu tidak penting. Ya, yang terpenting adalah bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri. Nah, sikap positif terhadap diri Anda sendiri akan bermanfaat ketika Anda bertemu dengan orang-orang atau lingkungan yang akan menekan impian Anda. Dengan lingkungan yang justru meragukan Anda. Kalau Anda sikap positif terhadap diri Anda sendiri, Anda tidak akan terpengaruh dengan itu semuanya. Anda akan terus memiliki tekad dalam diri Anda bahwa aku bisa. Ya, Anda tetap percaya diri. Anda tetap yakin bahwa Anda akan terus maju. Ya, penting sekali Anda memiliki yang pertama, sikap positif terhadap diri sendiri. Yang kedua, Anda juga perlu memiliki sikap positif terhadap bisnis energi. Nah, teman-teman semuanya, di musim pandemi corona seperti ini, banyak sekali ketika saya bercerita tentang konsep bisnis energi Kangen Water, mereka meragukan bisnis ini, atau mereka tidak percaya dengan bisnis ini, atau mereka menjadikan masalah pandemi corona ini menjadi alasan mereka tidak bergabung. Ya, mereka banyak yang bilang, zaman sekarang masa harus ikut bisnis dengan modal 50 juta gitu kan, nggak mungkin, untuk makan aja susah gitu kan, banyak sekali untuk orang-orang yang terdampak secara ekonomi. Apa ada sih orang yang mau gitu kan di musim pandemi corona seperti ini, ya. Kemudian ketika perusahaan mengeluarkan kebijakan-kebijakan, ada dua sikap yang bisa Anda ambil. Ada orang yang terus negatif atau mencibir, kenapa sih kok peraturannya berubah-ubah? Kenapa mesin JR2 dihilangkan? Kenapa gitu? Tapi kalau Anda menyikapi positif, Anda bisa menyikapi sebaliknya. Yes, mesin JR2 dihilangkan karena ini kesempatan saya bisa mendapatkan komisi yang jauh lebih besar. Ya. Yes, mesin JR2 dihilangkan karena ini kesempatan saya untuk saya bisa mengupgrade diri untuk fokus terhadap mesin SD51 ke atas. Nah, jika Anda memiliki sikap positif terhadap bisnis energi, ini sudah menjadi poin yang sangat penting. Ya, teman-teman di lapangan, saya menjumpai bahwa mereka meragukan bisnis energi Kangen Water akan terus bertumbuh. Apalagi di musim pandemi corona seperti ini. Ya, mereka berpikir bahwa nggak mungkin gitu kan, orang beli mesin seharga 50 juta gitu. Mereka tidak menyadari ada kondisi yang seperti ini, teman-teman semuanya. Justru dengan adanya pandemi corona seperti ini, yang pertama, kesehatan menjadi sebuah kebutuhan. Ya, saya bilang kesehatan menjadi sebuah kebutuhan. Kenapa? Pertama, zaman sekarang orang-orang itu bisa kena penyakit yang harusnya dulu itu hanya dialami oleh mbah-mbah kita, oleh eyang-eyang kita. Ya, penyakit stroke, jantung, kanker itu mungkin hanya dialami dulu oleh orang-orang tua kita atau mbah-mbah kita. Tapi zaman sekarang itu anak-anak muda pun itu bisa kena. Ya, umur 30-an sudah banyak sekali yang kena, saya menjumpai sendiri. Oke. Yang kedua, dengan adanya pandemi corona seperti ini, niat untuk hidup menjadi lebih sehat atau ingin sehat itu menjadi meningkat. Mereka imun tubuhnya ingin menjadi meningkat, kesehatan tubuhnya menjadi lebih baik karena mereka takut terkena virus corona. Ya, sebetulnya kalau Anda sadari,
kebutuhan atau demand terhadap bisnis Kangen Water itu sebenarnya meningkat. Kalau Anda sebenarnya jeli melihat peluang seperti ini, ya. Dan di satu sisi karena pandemi corona, mungkin para pelaku bisnis energi Kangen Water itu ada yang menurun. Itu fakta di lapangan. Nah, sekarang dua kondisi ini sebenarnya kalau Anda jeli bisa menjadi kesempatan bagi Anda untuk serius menjalankan bisnis energi Kangen Water. Permintaannya, kebutuhannya, atau orang yang membutuhkan kesehatan kecenderungannya meningkat, tapi para pelakunya kecenderungannya menurun. Artinya kalau Anda terus berjalan, ini kesempatan Anda akan menjadi lebih besar, teman-teman semuanya. 2021 kalau Anda serius dan terus berjalan, itu Anda bisa mendapatkan kesempatan yang jauh lebih besar, ya. Sekali lagi, kebutuhan saat ini menjadi kesehatan saat ini menjadi sebuah kebutuhan, ya. Orang yang dulunya penyakit itu hanya dialami oleh mbak-mbak kita, sekarang bisa kita alami, ya. Banyak orang 30-an, 40-an sudah terkena jantung, stroke, kanker, dan sebagainya. Dan sekarang kondisinya juga orang-orang itu ingin jauh lebih sehat. Nah, sebetulnya adalah ini kesempatan bagi Anda. Nah, ini adalah cara Anda mensikapi. Anda boleh mensikapi negatif bahwa Anda ngelokro, ya, semangat Anda turun dengan adanya pandemi corona kemarin, atau Anda pilih mensikapi positif bahwa ini kesempatan, ya, bahwa kesehatan sekarang semakin dibutuhkan. Ya, kesehatan sekarang semakin dibutuhkan. Kalau saya terus bersemangat dan lebih rajin bercerita tentang bisnis energi Kangen Water, peluangnya jauh lebih besar. Ya, nah sikap seperti ini yang Anda perlukan untuk jalankan bisnis energi Kangen Water. Ya, nah teman-teman semuanya, ya, yang kedua adalah sikap positif terhadap bisnis energi apapun yang terjadi itu memegang kendali penting bagi Anda. Yang ketiga, sikap positif terhadap masalah. Ya, sekali lagi tadi saya bilang bahwa Anda akan menemui banyak sekali masalah ketika menjalankan bisnis energi Kangen Water. Tapi sekali lagi, kalau sikap Anda positif, Anda akan bisa menyelesaikan masalah ini dan Anda akan semakin unggul, Anda akan naik kelas, sehingga rezeki Anda itu juga akan menaik kelas. Oke? Nah, Mas Aris, saya ingin memutarkan sebuah video, ya teman-teman, Anda bisa lihat video ini, ya, untuk mewakili apa yang dinamakan impian dan bagaimana menyikapinya secara positif. Monggo Mas Aris. ये ले पैसा जमाल जल्दी से बाहर निकल, प्रकाश को ज्यादा है। अभी पूरी खत्म नहीं हुई। ए टाइम पास बंद कर यार, बहुत अर्जेंट है यार। शेर मार रही है, इस पे कोई टाइम लिमिट थोड़ी ना होता है। लेंडी मेरी बॉर्डर पे आ गई है भाई, जल्दी कर। कस्टमर बाहर खड़ा हो तो सब टाइम लिमिट होता है। जमाल पैसा दे मेरा, चल पैसा दे। साला लेंडी, हट हट। साले तूने तो मेरे धंधे की वाट लगा डाली। अमिताभ का हेलीकॉप्टर, अमिताभ बच्चन। सारी दुनिया जिसकी टांग उसका सर।
Oke. Ya, nah, seorang anak kecil yang memiliki impian ingin ketemu dengan Amitabh Bachchan. Ketika impiannya tiba, dia dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk ketemu. Dia dihadapkan pada masalah. Dia keluar dari tempat pembuangan air besar nggak bisa. Pilihannya hanya satu, dia akan melewatkan kesempatan ketemu Amitabh Bachchan dan meminta tanda tangan, atau dia melewati satu-satunya jalan, yaitu dengan mencebur di kubangan kotoran manusia untuk bisa bertemu dengan impiannya. Teman-teman semuanya, bukan tidak mungkin atau pasti kita akan berhadapan dengan situasi seperti anak kecil tadi. Saya percaya dan yakin Anda punya impian. Sama juga dengan saya, teman-teman semuanya. Dan saya percaya dan yakin bahwa untuk mencapai impian kita melewati bisnis energi Kangen Water, itu kita akan ketemu dengan masalah dan masalah. Tapi percayalah teman-teman semuanya, ketika Anda memiliki impian yang kuat dan sikap yang positif, apapun masalah di depan Anda, itu tidak akan pernah menyurutkan Anda. Misalkan pun hanya ada satu jalan yang perlu Anda lalui untuk mencapai impian Anda, itu pasti bisa Anda selesaikan. Whatever it takes, Anda pasti akan melakukan apapun yang Anda bisa lakukan untuk Anda bisa berhasil di bisnis energi Kangen Water. Kalau Anda punya impian yang kuat dan sikap yang positif, ya. Percaya dengan saya teman-teman semuanya, bahwa ketika impian Anda tercapai, saya yakin masalah-masalah yang Anda hadapi sebelumnya ketika Anda mencapai impian Anda itu akan Anda lupakan. Itu pasti akan lupa. Hasilnya jauh lebih manis. Jadi sekali lagi, impian dan sikap itu perlu Anda miliki teman-teman semuanya. Karena kalau Anda sudah memiliki impian dan sikap yang positif, 95% Anda sudah berhasil di bisnis ini. Sudah terbukti. Ya. Mas Triadi Djoko kalau bicara tentang masalah, beliau yang harusnya mengeluh. Ya, beliau diedukasi pun harus ke Singapura, ke Indonesia belum ada kantor, tidak ada yang ngajari beliau bagaimana cara masang mesin, tidak ada brosur. Tapi sekali lagi kita bersyukur punya teladan pemimpin yang memiliki impian yang sangat-sangat kuat dan sikap yang positif, sehingga saat ini Energik Indonesia, sarana dan prasarananya itu sudah lengkap. Dan kita tinggal menikmatinya. Pun begitu dengan pemimpin-pemimpin kita yang lain. Mas Dipa Rama, kalau beliau mau menyerah pada waktu itu, beliau mungkin akan menyerah. Ya, dengan posisi istrinya hamil, dengan kondisi finansial yang jelek pada saat itu. Tapi karena beliau punya impian yang sangat kuat dan sikap yang positif, kehidupan beliau saat ini luar biasa. Ya. Kalau Pak Suhendra tidak memiliki impian yang sangat kuat, mungkin beliau tidak akan mau untuk pulang kerja malam masih meluangkan waktu untuk edukasi bisnis energi Kangen Water kepada relasi-relasinya. Pasti akan lebih enak pulang kerja berkumpul dengan keluarga. Betul nggak teman-teman semuanya? Tapi sekali lagi beliau memberi contoh bahwa beliau memiliki impian yang kuat dan sikap yang positif, sehingga apapun masalahnya, apapun yang harus dilalui, beliau lalui. Dan saat ini, beliau memiliki bisnis yang luar biasa besar. Pun begitu dengan Papi Ocil, kalau beliau mau menyerah, ya beliau bisa menyerah teman-teman semuanya. Pada waktu itu utang beliau banyak, ya. Untuk bergabung di bisnis energi Kangen Water juga harus berhutang, kartu kredit. Tapi sekali lagi impian beliau sangat kuat dan sikap beliau sangat positif. Sehingga 6A hanya diselesaikan dalam waktu 6 bulan dan saat ini beliau sudah 6A 23 dan asetnya di mana-mana. Teman-teman, kita hanya perlu mencontoh para pemimpin kita. Plak. Memiliki impian yang kuat, memiliki sikap yang positif. Karena ketika Anda sudah memiliki itu 95%, saya garansi Anda berhasil di energi Kangen Water. Yang 5% cuman teknis dan itu bisa dipelajari sambil jalan. Itu nanti langkah yang kedua sampai yang ketujuh. Jadi sekali lagi teman-teman,
Siapa yang setuju mulai hari ini perlu memiliki impian dan sikap positif, tolong ketik angka 1. Yuk, siapa yang sepakat bahwa mulai hari ini akan menentukan impian yang sangat kuat dan sikap yang positif untuk bekerja di Energy Kangen Water? Apapun masalahnya akan Anda terjang, apapun masalahnya, impian Anda harus terwujud. Demi orang-orang yang Anda cintai, demi impian Anda yang luar biasa, teman-teman semuanya. Keren, ya. Oke, selamat teman-teman semuanya, karena saya pastikan Anda tidak sendiri di bisnis ini, ya. Kami juga berjuang, ya, sehingga kita bersama-sama berjuang di bisnis Energy Kangen Water. Next, Mas Aris. Langkah selanjutnya, yaitu nomor 2 sampai yang ke-7 adalah langkah teknis, ya. Ini juga penting untuk Anda kuasai, ya. Anda perlu tahu dan Anda nantinya perlu praktekkan di lapangan sehingga impian Anda nantinya itu bisa terwujud, teman-teman, ya. Yang kedua yaitu adalah membuat daftar nama. Nah, daftar nama ini memiliki 2 prinsip dasar. Yang pertama harus tertulis, ya. Dan yang kedua itu jangan dipilih-pilih. Kenapa harus tertulis? Karena kita manusia itu memiliki sifat pelupa, ya. Kita memiliki sifat pelupa. Mungkin pada saat kita ikut training, kita semangat, dalam pikiran kita langsung muncul, ya, daftar nama teman-teman kita yang ingin kita prospek atau ingin kita edukasi tentang bisnis Energy Kangen Water. Oke. Tapi ketika Anda coffee break, ya, Anda makan kue, Anda minum kopi, kenyang, terlena, pulang ke rumah lupa semuanya, ya. Nah, disinilah manfaatnya Anda harus tertulis dalam membuat daftar nama, ya. Karena di bisnis apapun, di perbankan, di dunia asuransi, semuanya juga memiliki yang namanya daftar nama. Karena ini adalah aset yang sangat penting untuk Anda bisa mengembangkan bisnis Energy Kangen Water Anda. Ingat tadi, aset di Energy adalah sekumpulan orang-orang atau tim yang terdidik dan terlatih. Nah, untuk mendapatkan sekumpulan orang-orang ini, Anda perlu memiliki apa yang dinamakan daftar nama, ya. Yang pertama tertulis, yang kedua jangan dipilih-pilih, teman-teman, ya. Teman-teman semuanya, semua orang memiliki kesempatan untuk sukses bersama bisnis Energy Kangen Water. Sudah terbukti yang sukses di bisnis Energy Kangen Water itu dari berbagai latar belakang. Ada seorang satpam sukses, ada seorang direktur sukses, ada seorang kontraktor sukses, ada seorang karyawan sukses, ya. Ada seorang ibu rumah tangga sukses, ya. Sehingga membuktikan bahwa bisnis Energy Kangen Water itu bisa dijalankan oleh siapapun, ya. Sehingga prinsip yang kedua adalah jangan dipilih-pilih, oke? Jangan pandang bulu, teman-teman semuanya, karena nggak baik memandangi bulu orang, oke? Ya, next. Nah, dalam membuat daftar nama itu ada sebuah teknik yang bisa Anda terapkan. Yang pertama adalah teknik dalam menentukan skala prioritas siapa yang ingin Anda edukasi terlebih dahulu, ya. Teknik ini namanya teknik FAST atau FAST, ya. F ini mewakili finansial, A ini mewakili ambisi, S ini mewakili supelitas, T ini teachable. Finansial jelas bagaimana kondisi finansial relasi Anda, ambisi jelas bagaimana ingin untuk maju, ingin untuk berubah hidupnya dari orang yang Anda kenal ini, supelitas bagaimana kenalannya, ya, bagaimana cara dia bergaul, apakah luas, apakah teman-temannya banyak, ataukah dia teman yang suka di rumah, ya, karena introvert mungkin dia kurang bergaulan gitu, ya. Nah, ini masuk ke kategori supelitas. Nah, T adalah teachable. Teachable adalah seberapa besar kemauan dia untuk belajar. Nah, di sini ada penilaiannya. Next, Mas Aris. Cara menilai daftar nama Anda dengan teknik FAST ini adalah tolok ukurnya adalah Anda, ya. Next, Mas Aris, kita lihat tabel berikutnya. Nah, kita contoh seperti ini. Nomor 1 misalkan Pak Budi, ya. Pak Budi alamatnya di Jalan Setiabudi, teleponnya Anda tulis, ya. Nah, kemudian kita mulai mengklasifikasikannya dengan teknik FAST, F finansialnya, ya. Range-nya adalah 1 sampai 3. Kalau Pak Budi ini kondisi finansialnya lebih bagus dari Anda, kasih nilai 3. Kalau menurut Anda kira-kira Pak Budi ini finansialnya kurang lebih sama dengan Anda, kasih nilai 2. Kalau Pak Budi ini kira-kira kondisi finansialnya di bawah Anda, kasih nilai 1. Oke, ya.
Di tabel F-nya Pak Budi adalah 3, ya contoh. Kemudian ambisi. Bagaimana keinginan beliau untuk maju atau ingin berubah hidupnya. Sama persis dengan finansial. Kalau sama dengan Anda kasih nilai 2, kalau lebih besar dari Anda kasih nilai 3, kalau di bawah Anda kasih nilai 1. Nah, ternyata di sini Pak Budi ambisinya adalah 1, ya. Mungkin beliau adalah orang yang sudah berkecukupan, berkelimpahan, ya, sehingga beliau tidak memiliki keinginan lagi untuk menambah bisnis dan sebagainya. It's no problem, nggak ada masalah. Kasih nilai 1, ya. Yang ketiga, supelitas. Ya, di sini Pak Budi dikasih nilai 3. Ya, mungkin Pak Budi adalah seorang pengusaha, mungkin seorang di situ ada ya direktur, ya. Yang namanya direktur pasti pergaulannya sangat luas, ya. Nah, di sini supelitasnya 3. Nah, T adalah teachable, ya. Bagaimana kemauan Pak Budi untuk belajar. Di sini ternyata dikasih nilai 1. Nah, SP adalah penjumlahan dari angka-angka FAST ini. 3 tambah 1, 3 tambah 1 adalah 8, ya. Keterangan adalah latar belakang direktur. Kemudian yang kedua, Bu Ani, ya. Kita lihat alamat Jalan Anggrek, telepon ditulis, sama FAST-nya diklasifikasikan. Ternyata Bu Ani finansialnya 3, ambisinya 3, supelitasnya 3, teachable-nya 3, total 12, ya, latar belakang marketing. Nah, ketika Anda sudah mengklasifikasikannya, di bawah itu ada kategorisasi, ya. Yang pertama, SP dengan penjumlahan 4-6, ini masuk skala prioritas orang yang kurang potensial, ya. Ini bisa Anda gunakan untuk latihan edukasi. Kenapa? Karena SP 4-6 itu biasanya orang-orang yang pertama itu mereka akan mudah mendengarkan, yang kedua mereka tidak banyak pertanyaan, ya. Biasanya kan kalau kita orang baru, apa yang kita takutkan adalah bagaimana nanti kalau banyak pertanyaan dari prospek saya, Pak, gitu. Sehingga Anda takut terlebih dahulu untuk melangkah, ya. Nah, biasanya SP 4-6 ini adalah orang-orang yang sedikit sekali untuk bertanya, ya. Ya, karena mungkin kurang potensial. Ketika Anda selesai ada pertanyaan, mereka juga nggak bertanya, ya, nggak bertanyanya apakah sudah mudeng atau memang mubeng gitu kan, nggak paham, ya kita nggak tahu. Tapi intinya teman-teman semuanya SP 4-6 bisa Anda gunakan untuk latihan edukasi atau presentasi. Yang kedua, SP 7-9. Nah, ini masuk kategori potensial, ya. Segera mintalah bantuan leader Anda untuk segera bertemu dengan SP 7-9, ya. Karena ini adalah orang-orang masuk kategori potensial, ya. Anda bisa segera minta waktu dari leader Anda bisa bikin janji dengan SP 7-9 ini, dan Anda bisa lihat bagaimana cara leader Anda mempresentasikan atau mengedukasi orang-orang dengan skala 7-9 ini. Kemudian SP yang berikutnya adalah skala prioritas dengan penjualan 10-12. Nah, ini masuk kategori orang yang sangat potensial, ya. Segera bekerja samalah dengan tim leader Anda untuk memproses kelompok ini, ya. Karena disinyalir orang-orang dengan SP 10-12 ini kemungkinan bergabungnya tinggi, ya. Finansialnya bagus, ya. Ambisinya bagus, ya. Supelitasnya bagus, teachable-nya juga cenderung bagus. Segeralah bekerja sama dengan tim leader Anda. Ya, jangan buang waktu lagi. Dan tambahkan terus daftar nama Anda setiap Anda melakukan yang namanya prospecting. Prospecting adalah kegiatan Anda menambah kenalan, ya, bertemu dengan orang di tempat umum tidak dikenal, Anda bisa berkenalan untuk menambah daftar nama Anda. Karena perlu Anda pahami bahwa orang yang Anda kenal jauh lebih sedikit daripada orang yang Anda tidak kenal. Ya, jadi orang yang tidak Anda kenal itu jauh lebih besar di luaran sana. Jadi kesempatan Anda untuk bisa terus menambah daftar nama. Ya, next Mas Aris. Nah, teknik berikutnya adalah ini teknik bagaimana mengkategorikan daftar nama Anda. Ya, di sini ada 3 kategori: hot, warm, cold. Ya, hot adalah masuk kategori orang yang kita kenal sangat dekat. Ya, yang masuk dalam kategori ini adalah para sahabat kita, saudara kita. Ya, ini adalah orang-orang yang mau mendengarkan kita, ya. Tapi bisa jadi orang-orang yang dekat dengan kita pun tidak mau mendengarkan kita karena apa? Tahu latar belakang kita. Ya, nah disinilah teman-teman semuanya Anda bisa garap hot market ini itu juga dengan bekerjasama dengan leader Anda. Warm adalah orang yang kita kenal tapi sudah lama tidak ketemu. Ya, ini kategori yang warm. Contoh teman SD, SMP, atau tukang cukur langganan Anda, ya, gitu. Atau misalkan mungkin tukang galon langganan Anda sering pesan gitu kan, sering antar ke rumah, ini masuk kategori warm, ya. Nah, yang ketiga, cold market adalah orang yang tidak kita kenal atau orang baru yang kita kenal, ya. Contoh kenalan baru atau yang dari prospecting, ya teman-teman semuanya. Nah, ini 3 kategori yang Anda bisa temui di lapangan. Semuanya
memiliki kesempatan yang sama untuk Anda bisa kenalkan dengan bisnis energi kangking water. Ya, ini hanya proses pengkategorian saja, ini hanya proses skala prioritas saja. Siapa terlebih dahulu yang perlu Anda edukasi. Tapi intinya adalah siapapun itu perlu secepatnya Anda edukasi. Karena bisnis energi kangking water memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang itu bisa berhasil. Next, Mas Aris. Setelah Anda membuat daftar nama, langkah selanjutnya atau yang ketiga, ya, ini maaf, ini salah tulis. Langkah yang ketiga adalah Anda buat janji dan mengundang. Oke? Nah, teman-teman semuanya, buat janji atau mengundang ini perlu Anda lakukan dengan sesegera mungkin. Next, Mas Aris. Ya, buat janji itu perlu Anda lakukan sesegera mungkin. Jangan ditunda. Kenapa? Teman-teman semuanya, Anda perlu pahami bahwa di bisnis energi kangking water, selain Anda berkompetisi ya dengan para pelaku direct selling di luaran, sebetulnya Anda sedang berkompetisi juga dengan teman-teman baik Anda yang bekerja sama di bisnis energi kangking water. Tapi kompetisinya kompetisi positif, kompetisi sehat. Ya, kenalan Anda bisa jadi memiliki potensi juga memiliki kenalan di luaran yang bekerja, yang menjalankan bisnis energi kangking water. Ya, sehingga daftar nama Anda bisa jadi masuk daftar nama teman Anda yang juga menjalankan energi kangking water. Dan sekali lagi teman-teman semuanya, saya dulu di dunia asuransi. Kalau di dunia asuransi mungkin nggak ada masalah. Karena apa? Ketika Anda bertemu dengan orang yang udah punya polis 2 misalkan, Anda bisa tawarkan polis ketiga, keempat, atau bahkan mungkin kelima. Tapi bisnis energi kangking water tidak bisa seperti itu. Ketika Anda bertemu dengan orang yang sudah punya 1 mesin atau 2 mesin mungkin, Anda tawarkan lagi mesin yang ketiga atau keempat, Anda butuh effort yang lebih. Ya, Anda butuh effort yang lebih. Ya, tidak semudah Anda menawarkan sebuah polis asuransi. Ya, jadi teman-teman semuanya, segera Anda buat janji dengan daftar nama Anda. Ya, jangan tunda lagi. Karena yang kedua teman-teman, di sini Anda juga sedang bekerja, Anda sedang juga berlomba dengan yang namanya waktu. Orang-orang yang Anda cintai juga menunggu Anda berhasil di bisnis ini. Orang-orang yang dicintai menunggu Anda bisa mewujudkan impian Anda dan impian keluarga Anda. Ya, jadi ngapain lagi ditunda? Lakukan sesegera mungkin, lakukan sekarang juga. Ya. Next, Mas Aris. Nah, ada prinsip-prinsip yang perlu Anda pahami ketika Anda membuat janji. Sikap yang benar dalam membuat janji. Yang pertama itu sikap memberi peluang teman-teman semuanya. Ya, ini penting sekali. Ya, banyak terjadi di luaran adalah ketika berbuat janji itu mereka seperti memohon minta waktu kepada daftar namanya untuk mendapatkan waktu untuk edukasi. Tidak salah, tapi menurut saya kurang tepat teman-teman semuanya. Ya, karena di sini Anda perlu memiliki postur yang tepat. Ya, yang pertama adalah sikap memberi peluang. Oke, ketika Anda membuat janji dengan teman-teman Anda, dengan relasi Anda perlu punya sikap yang namanya memberi peluang. Atau yang kedua, sikap kerjasama bisnis. Ya, bukan sikap jualan, bukan sikap juga memohon untuk mendapatkan waktu, bukan. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat. Ya, ada beberapa contoh kalimat yang bisa Anda gunakan. Ini sebagai gambaran aja yang bisa Anda pakai untuk Anda bisa membuat janji. Contoh yang pertama, ya, Anda bisa membawakan kata-kata, saya nggak janji apa-apa, silahkan lihat dulu proyeknya. Apabila suka bisa ambil, kalau tidak pun tidak masalah. Nah, ini kalimat, satu, tidak ada paksaan, ya, jadi memberikan toleransi atau ruang kepada relasi Anda untuk memutuskan sendiri. Dan biasanya kata-kata seperti ini pun, kalau saya memakai kata-kata seperti ini, mereka biasanya mau. Ya, saya juga sering kok pakai kata-kata, Bapak Ibu lihat dulu informasinya. Kalau cocok kita bisa kerjasama, kalau tidak, ya sudah Bapak Ibu lupakan aja informasinya. Seperti itu. Jadi mereka memiliki ruang, mereka tidak ada kekhawatiran untuk nantinya harus mengambil peluang ini atau tidak. Jadi mereka lebih mudah untuk mendengarkan. Atau yang kedua, saya ada bisnis yang bisa mendapatkan potensi income ratusan juta. Ya, jadi kata kuncinya adalah saya ada bisnis. Ya, jadi sikap kerjasama bisnis. Atau yang ketiga, saya punya bisnis di 23 negara. Ya, kemudian sebutkan fasilitasnya. Atau saya juga pernah pakai konsep membuat janji. Saya bilang ke prospek saya, Pak, saya sedang bekerja sama dengan perusahaan dari Jepang. Ya, kami sedang membangun jalur-jalur distribusi di Indonesia dan kami sedang mencari beberapa partner untuk kita bisa ajak kerjasama.
Bapak sedang terbuka nggak dengan sebuah informasi? Kalau terbuka, besok, siang, atau sore bisa nggak kita ketemu? Saya pernah juga dengan pakai kata-kata seperti itu. Kalau dia sedang tidak terbuka dengan informasi, ya sudah, tidak apa-apa. Ya, kalau terbuka, kita bisa ketemu. Gitu. Jadi banyak sekali konsepnya yang bisa kita pakai untuk kita membuat janji. Intinya sikapnya adalah sikap memberi peluang atau sikap mengajak kerjasama bisnis. Dan catatannya adalah misinya hanya mendapatkan janji bertemu. Jangan terpancing cerita bisnis lewat telepon atau chat. Ya, kalau Anda sudah terpancing menceritakan bisnis lewat telepon atau chat, itu sudah fatal. Ya, bisa dipastikan orang akan mudah menolak. Ya, jadi misinya adalah hanya mendapatkan janji bertemu saja, teman-teman. Oke. Jangan terpancing Anda untuk menceritakan bisnis lewat telepon atau bahkan lewat chatting WA atau apapun lah. Ya. Jadi sekali lagi misinya adalah mendapatkan janji bertemu. Next, Mas Haris. Nah, setelah mendapatkan janji bertemu, apa yang akan kita lakukan? Kita lakukan apa yang dinamakan edukasi atau yang namanya presentasi. Nah, edukasi atau presentasi ada beberapa kategori, teman-teman. Ya, ada beberapa kategori. Yang pertama, Anda bisa mengadakan home meeting. Ya, home meeting ini adalah edukasi di depan lebih dari 1-2 orang. Ya, biasanya idealnya 3-5 orang. Anda bisa adakan di rumah Anda, atau Anda bisa adakan di tempat yang memungkinkan, mungkin bisa di kafe, atau mungkin bisa di tempat umum gitu ya. Tapi intinya adalah Anda mengundang lebih dari 1-2 orang untuk Anda presentasikan atau Anda edukasikan konsep bisnis energi Kanggeng Water. Yang kedua, edukasi one on one. Nah, one on one adalah edukasi 1 lawan 1 ya. Jadi ini lebih sedikit ya, ini lebih sedikit. Anda mungkin bisa datang ke rumah orangnya atau Anda bisa janjian ketemu di mana saja. Yang ketiga, setelah Anda melakukan home meeting atau edukasi one on one, hadir di pertemuan project meeting. Nah, ini penting ya. Ini untuk menebalkan keyakinan prospek ya, untuk menebalkan meyakinkan lagi informasi yang prospek dapatkan sehingga mereka setelah mendengarkan informasi yang pertama dari Anda, hadir di pertemuan project meeting, itu semakin menebalkan lagi informasi yang dia dapatkan. Semakin menambah lagi informasi yang dia butuhkan. Apalagi nanti di pertemuan project meeting akan ketemu dengan leader Anda. Nah, Anda bisa kenalkan, Anda bisa mainkan namanya edifikasi, sehingga nanti leader Anda bisa membantu Anda untuk meyakinkan prospek Anda. Yang penting sekali, ketika Anda sudah edukasi tim Anda, edukasi prospek Anda ajak ke pertemuan namanya project meeting. Ya, yang keempat, kalau Anda memiliki relasi mungkin jauh di luar kota, mungkin Anda ketemunya akan lama gitu, Anda bisa kirimkan video edukasi terlebih dahulu ya. Kita sudah punya video edukasi 501 Sistem Indonesia yang telah dibuat oleh para founder dengan sangat bagus sekali teman-teman semuanya, dan itu bisa Anda pakai. Ya, next Mas Haris. Nah, prinsip edukasi. Yang pertama adalah kuantitas membentuk kualitas. Oke. Teman-teman semuanya, kita paham, kita sadar bahwa ketika Anda bergabung di bisnis energi Kanggeng Water, Anda belum memiliki kemampuan edukasi yang mungkin yang baik. Anda belum ahli untuk yang namanya melakukan edukasi. Jangan khawatir teman-teman semuanya, karena kondisi Anda itu juga diambil oleh kami, oleh saya, dan juga oleh para pemimpin Anda yang sudah menjalankan bisnis ini terlebih dahulu. Kami pun juga mengawali dari kondisi yang tidak bisa. Kami pun mengawali dari kondisi amatir teman-teman semuanya. Kami pun mengawali dari kondisi tidak bisa edukasi. Tapi sekali lagi teman-teman semuanya, kuantitas membentuk kualitas. Ketika Anda berani melakukan edukasi, mungkin awalnya mengajak leader Anda melihat bagaimana leader Anda edukasi, Anda ajak yang kedua, Anda ajak yang ketiga, saya percaya dan yakin untuk yang keempat dan kelima Anda sudah bisa menjalankan terlebih dahulu. Karena apa? Yang diedukasikan, ya cuma itu aja. Anda tanya deh dengan para sponsor Anda, dengan para leader Anda. Yang kita edukasikan dari dulu sampai sekarang ya informasinya ya sama, cuma itu aja. Artinya teman-teman semuanya, kalau Anda melihat leader Anda melakukan yang pertama, kedua, ketiga, Anda akan semakin tahu, oh cuma itu aja. Anda harus berani melakukan yang pertama untuk Anda. Anda harus berani melakukan yang kedua, Anda berani melakukan yang ketiga teman-teman semuanya. Sehingga nanti kualitas Anda akan semakin meningkat dalam hal edukasi. Ya, sekali lagi teman-teman semuanya, kuantitas membentuk kualitas. Dan di sini prinsip belajar berenang itu berlaku. Kalau Anda mau berenang, Anda tidak bisa, Anda hanya mempelajari teorinya aja. Bagaimana gaya bebas Anda lakukan teorinya tidak bisa. Anda harus apa? Ya nyebur ke kolam renang, Anda lakukan teman-teman semuanya. Anda harus mau basah, Anda harus mau
merasakan bagaimana nervousnya awal, ya. Tapi ketika Anda terus lakukan, Anda akan menjadi seorang perenang yang mahir. Sama persis dengan bisnis energi Kangen Water. Ya, Anda akan menemui momen pertama. Ya, Anda akan menemui momen pertama, Anda merasakan nervousnya. Tapi ketika Anda terus lakukan, sekali lagi teman-teman semuanya, Anda akan menjadi seorang yang ahli juga. Saya pikir ini tidak menjadi masalah kalau Anda memiliki apa yang dinamakan impian yang pertama tadi. Ya, yang kedua, edukasi yang sempurna adalah edukasi yang tidak sempurna. Nah, teman-teman semuanya banyak sekali para distributor juga berpikir bahwa mereka mau edukasi kalau mereka menunggu mereka mahir terlebih dahulu. Itu tidak akan terjadi teman-teman semuanya. Ya, karena kalau Anda mau sempurna, ya Anda harus melakukan edukasi yang tidak sempurna. Ya, Anda mungkin harus mengalami bagaimana Anda campur air dan minyak, ternyata minyaknya nggak nyambur. Ya, Anda mungkin harus mengalami salah dalam bagaimana minyak kok Anda tuang dengan yang namanya beauty water, ya. Anda mungkin harus salah dalam menceritakan bagaimana dokter hiromisinya, ya. Anda mungkin harus salah bagaimana menjelaskan apa arti itu antioksidan. Enggak apa-apa teman-teman semuanya, enggak masalah, ya, enggak masalah. Karena sekali lagi teman-teman semuanya, dalam edukasi itu bukan siapa yang ada edukasi atau bagaimana edukasi Anda, tapi yang terpenting adalah seberapa banyak Anda melakukan edukasi. Ini yang menjadi poin penting di poin edukasi ini teman-teman semuanya. Ya. Nah, yang ketiga, edukasi itu untuk memantaskan diri, bukan untuk closing. Ya. Sekali lagi kalau Anda melakukan edukasi, buang jauh-jauh pikiran Anda mau closing orang ini, jangan. Ya. Teman-teman, sekali lagi namanya closing, namanya rezeki, ya itu adalah ranahnya 100% Tuhan kita. Ya. Kalau kita dan itu semuanya akan Tuhan kasih, itu kalau kita pantas mendapatkannya. Nah, edukasi adalah sarana bagi kita memantaskan diri untuk menerima rezeki dari Tuhan. Ya, edukasi adalah sarana bagi kita memantaskan diri untuk mendapatkan closingan dari Tuhan. Ya, itu sudah hukumnya. Kita tidak bisa menerjang itu. Karena tidak ada rumus pasti, tidak ada ilmu pasti bagaimana meyakinkan prospek untuk membeli mesin energi Kangen Water. Ya. Kalau ada ilmu itu, kita siang hari ini tidak perlu bertemu seperti ini teman-teman semuanya, ya, karena Anda sudah sukses semuanya, ya. Nah, teman-teman semuanya, edukasi adalah proses memantaskan diri, ya. Kenapa para pemimpin kita saat ini sudah sukses luar biasa? Karena saya itu persis, beliau lakukan sudah puluhan ribu kali edukasi, ya. Beliau ini pantas mendapatkan apa yang saat ini beliau dapatkan, ya. Kenapa saya saat ini sudah nampak? Saya percaya dan yakin karena Tuhan pantas melihat kepantas dan memberikannya kepada saya. Ya, jadi kalau Anda masih 1A, yuk lakukanlah edukasi, pantaskanlah diri Anda untuk menjadi seorang 2A. Kalau Anda seorang 2A, lakukan edukasi teman-teman semuanya. Pantaskanlah diri Anda menjadi seorang 3A. Kalau Anda seorang 3A, lakukan lagi edukasi yang jauh lebih banyak. Pantaskanlah diri Anda untuk bisa mendapatkan rezeki sebagai seorang 4A. Dan begitu juga seterusnya teman-teman. Ya, jadi sekali lagi mindset kita, yuk sama-sama kita pahami bahwa ketika kita edukasi, prinsip kita adalah bukan mencari closingan, tapi memantaskan diri menerima rezeki dari Tuhan melalui bisnis energi Kangen Water. Nah, teman-teman semuanya, saya ingin sharing kepada Anda bagaimana saya terus ingin meningkatkan kepantasan saya untuk mendapatkan rezeki dari Tuhan. Ya, nah teman-teman semuanya, dalam kondisi ini, saya bercerita kepada Anda bahwa orang yang kita kenal itu jauh lebih sedikit daripada orang yang tidak kita kenal. Ya, artinya cold market kita itu jauh lebih besar daripada hot market ataupun warm market kita. Nah, saya menyikapi itu dengan cara saya ingin memantaskan diri saya kepada Tuhan, menambah edukasi saya melakukan apa yang dinamakan dengan canvassing teman-teman semuanya. Ya, apa itu canvassing? Ini bahasa saya, ya Anda mungkin nanti bisa temukan bahasa itu kan. Itu ketemu orang yang tidak kita kenal, ya kita dengan sopan minta waktu untuk kita berbagi informasi kepada mereka. Ya, tidak jarang saya ketok pintu, tidak jarang saya datang ke sebuah toko, ya, untuk bertemu dengan pemiliknya. Ya, kadang sering ketika saya keliling itu saya pakai name tag seperti ini. Ya ini hanya teknis gitu, ya, tapi saya berpikiran bahwa ketika saya pakai name tag seperti ini saya kalungkan, atau mungkin bisa saya sabut seperti ini sebagai identitas,
ya. Saya bisa perkenalkan kepada mereka bahwa saya Adi Pak dari PT Enaji Kanggeng Water. Saya ingin minta waktu kepada Bapak untuk sharing informasi, apakah Bapak ada waktu? Ya. Bisa juga saya pakai bahasa, Pak, saya dari PT Enaji Kanggeng Water, saya mendapatkan tugas untuk mengisi kuesioner tentang bagaimana cara penggunaan air minum di rumah Bapak. Teknisnya bermacam-macam teman-teman, caranya banyak, tapi intinya adalah karena saya menyadari orang yang tidak kenal di luar jauh lebih banyak, saya memakai cara ini, ya, saya memakai cara ini. Apakah orang mau mendengarkan? Tidak juga teman-teman, ya. Apakah orang langsung mendengarkan? Tidak juga, ya. Apakah ketika orang mendengarkan juga langsung positif? Tidak juga teman-teman semua. Mungkin persentasenya kecil, tapi sekali lagi, seberapa apapun kecil persentasenya akan saya ambil teman-teman semuanya. Seberapa apapun kecil probabilitasnya akan saya ambil teman-teman semuanya. Karena saya punya yang nomor satu tadi. Saya punya impian yang kuat teman-teman. Dan 2021 ini teman-teman semuanya, ini menjadi momentum untuk saya sendiri meningkatkan kepatasan saya di hadapan Tuhan untuk mendapatkan rezekinya lagi melalui bisnis Enaji Kanggeng Water. Ini hanya salah satu cara saya saja untuk menggarap cold market yang menurut saya jauh lebih besar di luar sana daripada orang-orang yang saya kenal. Ya. Nah, teman-teman semuanya, ini salah satu cara saja. Ya, Anda bisa konsultasikan kepada para leader Anda bisa konsultasikan kepada sponsor Anda. Pak, nanti kayak orang bank dong Pak. Loh, masalahnya di mana? Toh juga selama ini Anda mungkin juga dikira menjadi jualan air, ya, nggak ada masalah. Gitu. Pak, mungkin kayak orang asuransi, nggak ada masalah, Mas. Sekali lagi tadi kembali ke sikap Anda terhadap diri Anda sendiri. Apapun yang orang pikirkan tentang Anda tidak penting. Yang terpenting adalah Anda mau nggak impian Anda tercapai. Dan di Enaji Kanggeng Water, Anda mau impian Anda, satu-satunya cara adalah Anda edukasi sebanyak-banyaknya. Anda edukasi sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, teman-teman semuanya, inilah prinsip edukasi. Jadi untuk memantaskan diri teman-teman semua, semakin banyak Anda ketemu orang, semakin banyak Anda bercerita kepada orang, Anda semakin pantas mendapatkan rezeki dari Tuhan melalui bisa. Oke. Next, Mas Aris. Nah, dalam edukasi itu 100% dipastikan kita berhasil. Ya, kok bisa? Oke, yuk kita lihat satu persatu. Next. Nah, pertama mungkin kita akan ketemu dengan tipe orang yang ketika kita edukasi, dia langsung tertarik, dia langsung register mesin, ya, atau kita bisa sebut dengan closing on the spot, ya. Ketika kita ketemu dengan orang ini, ya, mereka cenderungannya mungkin end user, jangan lupa tetap minta daftar namanya dan promosikan pertemuan. Siapa tahu dengan dia datang ke pertemuan, yang awalnya dia mau end user, dia terbuka hatinya untuk aktif atau minimal untuk sharing daftar namanya dia kepada kita, dan itu bisa menjadi bahan bagi kita untuk bisa mengembangkan bisnisnya teman-teman semuanya. Yang kedua, next Mas Aris. Register mesin sebagai distributor aktif. Nah, ini persentasenya jauh lebih banyak, ya. Jangan lupa tetap gali daftar nama dan promosikan pertemuan sekali lagi teman-teman semuanya, ya. Karena distributor aktif ini juga perlu langsung hadir pertemuan untuk melihat bagaimana besarnya bisnis kita sehingga mereka lebih banyak mendapatkan inspirasi untuk jalan. Nah, yang ketiga adalah orang yang tidak mau, ya. Kita tawarkan mesin tidak mau, kita tawarkan air tidak mau, ya, terus jangan adanya terus mau apa Pak? Gitu. Jangan. Gitu. Dia tidak mau air, tidak mau mesin, ya sudah, tetap bina hubungan selalu. Ya, sekali lagi teman-teman semuanya, prinsip pertama di bisnis ini adalah silaturahmi, ya. Bisnis ini adalah silaturahmi. Jadi ketika Anda bertemu dengan orang yang tidak mau, tidak apa-apa, ya. Tetap bina hubungan baik, ya. Karena mungkin kondisi saat ini ketika Anda datang, mungkin kondisi tidak memungkinkan dia untuk bergabung. Ya, bukan tidak mungkin setahun kemudian, 2 tahun kemudian dia akan bergabung. Ya, ada di tim saya. Ketika awal diedukasi dia nggak mau. Ya, kurang lebih 2 tahun kemudian dia mau. Dan sekarang sudah 5A teman-teman semuanya. Ya, jadi tetap jalin hubungan baik, ya.
Karena teman-teman semuanya, persaudaraan, silaturahmi itu tetap di atas segala-galanya. Next. Nah, setelah kita edukasi, kita lakukan apa yang dinamakan follow up, teman-teman. Next, Mas Aris. Ya. Nah, follow up ini menentukan keberhasilan kita. Kenapa? Karena survei membuktikan banyak sekali orang yang bergabung ketika kita follow up, ya. Bahkan angkanya sampai 80%. Next, Mas Aris. Ya. Survei dari National Sales Executive Association itu menyebutkan bahwa 80% penjualan itu terjadi di pertemuan yang ke-5 sampai ke-12. Ya, ini survei dari National Sales Executive Association. Artinya bahwa persentasenya besar penjualan terjadi ketika kita melakukan follow up, teman-teman. Bayangkan kalau Anda edukasi ke pertemuan pertama, setelah itu nggak ada follow up. Ya, kecil sekali persentasenya, teman-teman semuanya. Bahkan saya pernah tanya kepada leader saya, Pak Ocetoni, Pak, selama menjalankan bisnis energi ganggang motor, berapa kali closing on the spot? Nggak pernah, teman-teman, ternyata Pak Ocetoni. Tapi sekarang nama 23, ya, saya tanya Pak Erik Adi, Erik, selama menjalankan bisnis energi ganggang motor, berapa kali closing on the spot? Cuman 1 kali. Dan sekarang jadi 6A22, gitu. Jadi teman-teman semuanya, follow up ini memiliki peranan yang sangat vital dalam kita menjalankan bisnis energi ganggang motor. Ya, next Mas Aris. Nah teman-teman semuanya, 3,5 tahun yang lalu kurang lebih di Surabaya, saya belajar dari Pak Suhendra, ya. Pada waktu itu beliau mengisi acara Grand Vision Day di sana. Next Mas, di slide berikutnya. Ya. Bahwa ternyata ketika kita edukasi relasi kita edukasi prospek kita, itu dalam pikiran mereka, itu kondisinya seperti timbangan yang tidak seimbang seperti ini, teman-teman semuanya. Ya, lebih berat asumsi-asumsi mereka daripada fakta yang ada. Ya, asumsi-asumsi yang pertama, mesinnya mahal, misalkan. Atau yang kedua, energi ini bisa MLM, ya, masuk langsung mati, gitu kan. Atau mulut lewat mulut, gitu. Atau yang ketiga, bisnis ganggang motor bisnis cari-cari orang nih, malas gitu. Padahal sekarang juga di luaran nggak ada bisnis yang nggak cari orang, udah nggak? Ada mungkin yang berasumsi air putih kan sama aja, gitu kan? Asumsi, teman-teman, ya. Ini kan bisnis tipu-tipu. Dan masih banyak asumsi-asumsi lain yang berputar-putar di dalam pikiran prospek kita sebetulnya. Ketika kita selesai melakukan edukasi. Sehingga ibarat timbangan, asumsi mereka lebih berat daripada fakta yang ada. Sehingga untuk keluar dana kurang lebih 50 juta pun mereka berat. Karena apa? Asumsinya jauh lebih berat daripada faktanya, teman-teman. Nah, di follow up inilah momen Anda untuk membenarkan asumsi-asumsi dari prospek Anda dengan fakta-fakta yang ada. Di follow up inilah adalah momen Anda untuk membuat fakta-fakta yang ada itu akan jauh lebih berat nantinya daripada asumsi-asumsi prospek Anda. Sehingga kalau fakta-faktanya lebih berat timbangannya daripada asumsi mereka, artinya Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan prospek, Anda bisa menjawab kendala-kendala prospek, Anda bisa menjawab keraguan-keraguan prospek, prospek akan mau mengeluarkan uang 50 juta untuk investasi dan join kepada Anda. Sebenarnya konsepnya seperti ini, teman-teman semuanya. Ya. Perlu Anda pahami dan sadari bahwa ketika Anda selesai edukasi, asumsi mereka lebih berat. Ya, di pola inilah momen kita itu menyampaikan fakta, memberikan solusi, ya, sehingga mereka mau menjalankan bisnis ini. Next, Mas Aris. Nah, follow up adalah proses membantu relasi kita memiliki pemahaman yang benar tentang bisnis ganggang motor. Nah, ini ada korelasinya, ya, ada korelasinya. Sekali lagi, tadi saya bilang bahwa disinilah follow up inilah tempat kita memberikan pemahaman yang benar kepada prospek. Tempat kita memberikan jawaban terhadap asumsi-asumsi liar prospek, teman-teman semuanya. Ya, yang kedua, follow up adalah proses kita membangun hubungan baik dengan relasi. Customer buy because they like you, trust you, and respect you. Ya, teman-teman semuanya, ketika kita follow up, selain kita memberikan pemahaman yang benar, kita juga sedang membangun hubungan yang baik dengan relasi kita, teman-teman. Ingat sekali lagi, di bisnis energi ganggang motor kita akan bekerja sama jangka panjang, ya.
bukan hanya setahun, 2 tahun, tapi harapan kita bisa bekerja sama dalam jangka panjang, ya. Nah, ketika Anda ingin relasi Anda mau untuk kerjasama dengan Anda, saya pikir Anda perlu memenangkan hati mereka terlebih dahulu. Anda perlu membuat mereka percaya terhadap Anda terlebih dahulu. Anda perlu membuat mereka respect terhadap Anda terlebih dahulu. Ya, karena tidak mungkin terjadi sebuah kerjasama jangka panjang kalau tidak ada trust, tidak ada respect. Ya. Sekarang saya tanya kepada Anda, teman-teman semuanya. Anda respect enggak? Anda percaya enggak? Anda suka enggak dengan Mas Triadi Djoko Cahyadi? Coba ketik angka 1 yang percaya, yang respect dan suka terhadap Mas Triadi Djoko Cahyadi. Yuk, ketik angka 1 teman-teman semuanya. Saya jamin Anda percaya, saya jamin Anda respect, saya jamin Anda suka. Karena Anda hadir di pertemuan ini. Ya. Terus saya tanya kepada Anda respect nggak? Anda percaya nggak? Anda suka nggak yang dengan yang namanya Papi Ocotoni? Ketik angka 2 teman-teman semuanya. Kalau Anda percaya dan respect teman-teman semuanya. Saya yakin Anda percaya, saya yakin Anda respect, makanya Anda ada di Energy Kangen Water. Dan saya jamin, saya garansi pun begitu dengan respect Anda terhadap Pak Suhendra, Mas Dipa Rama, Pak Wayan Mertayase, dan dengan pemimpin-pemimpin Anda, dengan Pak Erick Hadi, dengan Mas Agus Sutanto, dengan Bro Tonise, ya, dengan Mbak Ima, ya, dengan Mas Kevin, gitu kan. Anda pasti percaya dengan pemimpin-pemimpin Anda, dengan Mas Indra Asoka, dengan Mbak Arina Maulid, dengan Mas Erikar, Anda pasti percaya, teman-teman semuanya. Ya, karena apa? Karena beliau-beliau ini paham betul bahwa ketika kita ingin memiliki bisnis yang besar, kita perlu memenangkan hati prospek kita sehingga mereka percaya dan trust kepada kita. Dan ini bisa terjadi di momen follow up. Ya, kalau dibahas panjang sekali, ya nanti ada pembahasannya sendiri ya. Tapi intinya teman-teman semuanya, follow up memegang peranan yang sangat-sangat vital kalau Anda ingin memiliki bisnis yang besar dan berkesinambungan di masa depan. Ya. Oke. Nah, kalau Anda ingin memiliki bisnis yang besar, lakukan follow up, ya. Bantu proses memiliki pemahaman yang benar, bantu prospek memiliki pemahaman yang benar, bantu prospek juga suka dengan Anda, trust dengan Anda, dan respect dengan Anda, gitu. Ini seni teman-teman semuanya, ya. Next, Mas Haris. Nah, belajarlah melakukan follow up dengan melihat bagaimana apa yang Anda melakukan follow up, ya. Sekali lagi teman-teman semuanya, follow up adalah seni, ya. Nah, ketika Anda ingin belajar, Anda perlu melihat bagaimana caranya leader Anda melakukan follow up, ya. Nah, dengan cara melihat, Anda bisa mempelajari dan Anda nanti lakukan sendiri teman-teman semuanya. Ya, sekali lagi teman-teman, untuk Anda mahir di bisnis ini, Anda harus lakukan. Tidak bisa diwakili teman-teman semuanya. Kalau Anda mau sukses, ya Anda harus makan itu prosesnya. Tidak bisa Anda mau sukses, prosesnya orang lain yang menjalankan. Tidak bisa, ya. Kalau Anda mau sukses, Anda makan prosesnya Anda makan masalah Anda teman-teman semuanya. Ya. Kemudian lakukan follow up dalam 48 jam. Ya, atau 2 hari, paling lama 3 hari setelah edukasi. Edukasi Anda menjadi sia-sia jika tidak dilanjutkan dengan follow up. Jadi follow up sangat penting. Jadi edukasi dan follow up ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Next Mas Haris, ya. Edukasi dan follow up satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kalau Anda melakukan edukasi, Anda harus lakukan follow up, ya. Kalau Anda tidak lakukan follow up, nanti orang lain yang follow up, mereka join kepada orang lain. Ya. Anda tinggal menyesal, Anda sakit hati, ya. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya, edukasi penting jika dibarengi atau dilanjutkan yang namanya follow up. Oke? Nah, next. Langkah yang ke-6 setelah Anda lakukan follow up adalah pemakai produk 100%. Ya. Jelas teman-teman semuanya, kalau Anda punya mesin, Anda harus minum dari mesinnya. Anda harus rasakan bagaimana tubuh Anda diperbaiki secara bertahap ketika Anda minum Kangen Water. Ya. Dengan memakai produk, Anda akan memiliki bahan yang cukup untuk bercerita tentang manfaat Kangen Water. Karena orang pada dasarnya tidak suka kita jualan, tapi mereka suka mendengarkan cerita lain. Kalau itu dari pribadi atau mungkin testimoni dari tim Anda, ya. Saya memakai produk sehingga saya bisa cerita kalau dulu saya punya penyakit asam lambung, ya. Di tas saya pasti bawaannya kalau nggak ranitidin, omeprazol, lansoprazol teman-teman. Itu favorit saya dari
saya pemakai 100%, sekarang itu sudah hilang teman-teman. Ya, dulu saya minum kopi sedikit aja, waduh, itu sudah di perut rasanya nggak karuan. Tapi sekarang teman-teman semuanya, minum kopi pun itu nggak ada masalah, gitu. Jadi nikmat sekali teman-teman semuanya. Ya, ya. Jika Anda pemakai produk 100%, Anda akan tahu. Ya, Anda bisa cerita, jika ketemu dengan barista, pH berapa yang terbaik untuk dipakai untuk minum kopi tanpa mengesampingkan kesehatannya. Tapi kalau untuk orang yang asam lambung, beda lagi. Ketika Anda pakai produknya, Anda bercerita bahwa kita memiliki Smartit, ya, hand sanitizer yang paling ampuh teman-teman semuanya. Ya, paling ampuh, ya, non alkohol, kita bisa bawa kemana-mana, ya, dan itu membantu sekali di musim pandemi corona seperti ini. Ya, jadi teman-teman semuanya pakai produk 100%. Ya, Anda punya mesinnya, Anda minum langsung dari mesinnya. Ya. Anda minum langsung dari mesinnya, Anda rasakan bagaimana kesehatan Anda, sehingga Anda bisa cerita kepada relasi Anda. Next, Mas Aris. Nah, yang ketujuh adalah gunakan alat bantu. Nah, teman-teman semuanya, alat bantu ini penting sekali, ya. Alat bantu ini bisa menjadi leverage untuk kita energy canggih water. Ya, di sini ada 3, 1 buku, yang kedua klik ID, yang ketiga pertemuan. Ya, yang pertama buku adalah buku-buku pengembangan kepribadian, teman-teman. Ya. Jadi bukan buku-buku spesifik bagaimana cara menjalankan bisnis canggih water, tapi adalah buku-buku tentang kepribadian. Di mana buku-buku ini juga dibaca oleh para pengusaha-pengusaha di luar sana, teman-teman semuanya. Ya, dan buku-buku ini adalah buku-buku yang telah terbukti, tercetak dan laris, terjual jutaan lembar, jutaan buku, teman-teman semuanya. Ya, ada beberapa buku yang bisa kami rekomendasikan. Yang pertama adalah buku Berpikir dan Berjiwa Besar, karya DJ Schwartz, ya. Itu buku sudah dari mungkin tahun 40-an, ya. Dan saya juga udah baca beberapa kali, ya. Sekarang sudah dicetak, ya. Dulu saya tahu pertama kali saya beli sampulnya masih pink, ya. Sekarang sampulnya sudah berubah, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya coklat, gitu ya. Terus yang kedua adalah buku Dale Carnegie, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, ya. Di sini kita bisa belajar bagaimana communication skill. Bisa saja keberhasilan orang itu 80% ditentukan oleh komunikasi, 15% adalah teknis, ya. Itu Dale Carnegie yang bilang. Buku pengembangan yang Robin, ya. Ada lagi buku ya, di sana dijelaskan bagaimana kalau kita ingin melakukan penjualan adalah sentuh hati dulu baru kepala, ya. Prospeknya kita untuk bagaimana membeli mesin, ya. Di sana dijelaskan dengan gamblang, ya teman-teman semuanya. Dan banyak sekali buku yang lain, teman-teman. Kalau Anda menjadi seorang pemimpin, karena Aris, ya. Jadi pemimpin adalah seorang pembaca buku yang baik, ya. Anda bisa konsultasikan kepada tim leader Anda buku-buku apa yang perlu Anda baca. Yang kedua, klik ID, teman-teman. Nah, yang telah di Indonesia bisa menjalankan bisnis dengan baik dan benar, ya. Klik ID adalah berlangganan, isinya banyak sekali, ya. Ada success story dari para pemimpin Anda, ya. Juga ada dari sekolah bisnis kita, ya. Anda bisa pakai itu untuk Anda bisa promosikan kepada tim Anda, dan Anda bisa pakai untuk dimanapun Anda berada bercerita kepada prospek-prospek Anda. Dan yang ketiga adalah pertemuan, teman-teman. Nah, pertemuan ini, pertemuan yang pokok adalah ada 3. Next, Mas Haris. Yang pertama, project meeting adalah seperti, ya, edukasi bisnis energi dengan audiens. Nah, ketika Anda setelah Anda edukasi, sesegera mungkin terdekat project meeting terdekat, prospek Anda bisa melihat informasi ini selanjutnya dengan leader Anda di pertemuan. Next, yang kedua adalah pertemuan BST atau Basic Training. 1 bulan sekali berisi materi pembelajaran yang akan membantu distributor bisa menjalankan bisnis energi sesuai sistem yang benar. Nah, basic skill training seperti siang hari ini, teman-teman semuanya, ya, dari teknis dan juga memahami, ya, terdidik sekali lagi, mengetahui apa perlu dilakukan, ya, sehingga bisa dipraktekkan di lapangan nantinya, ya. Next, yang ketiga ada pertemuan yang namanya Inspiration Day. Inspiration Day adalah pertemuan 4 bulan sekali, pertemuan akbar berisi inspirasi, penghargaan, dan tempat yang tepat untuk melihat betapa besar bisnis energi Kanggeng Water.
Nah, terdekat ini akan diadakan 7 Maret 2021 di Kota Solo, teman-teman semuanya. Promosikan dari sekarang, ya. Promosikan dari sekarang. Tidak ada orang sukses di Najik tanpa melalui pertemuan Inspiration Day. Ya. Anda akan melihat betapa besar bisnis energi Kangen Water itu di acara Inspiration Day. Anda akan melihat bagaimana setiap pencapaian itu mendapatkan penghargaan, apresiasi di acara Inspiration Day. Anda akan melihat bahwa orang-orang yang sukses di bisnis energi Kangen Water itu dari berbagai latar belakang. Ya. Anda juga melihat bagaimana auranya bisnis energi Kangen Water dibangun itu di acara Inspiration Day, teman-teman semuanya. Jadi pastikan promosikan dari sekarang Inspiration Day 7 Maret 2021 di Kota Solo, ya. Dan guest speakernya Anda tahu pasti, teman-teman semuanya, Mas Triadi Joko Cahyadi dan Mas Diparama Awangga Malano, ya. Beliau berdua ini adalah pemimpin kita semuanya, ya. Beliau berdua ini sudah banyak sekali merubah hidup banyak orang, ya. Kalau beliau mampu menginspirasi puluhan ribu orang, saya percaya dan yakin kalau Anda ajak banyak orang ke pertemuan Inspiration Day ini, akan banyak sekali tim Anda yang terinspirasi dan banyak sekali tim Anda yang berubah hidupnya, teman-teman semuanya. Ya, jadi pastikan promosikan pertemuan Inspiration Day. Yang setelah ini sepakat dan setuju akan promosi pertemuan Inspiration Day, tolong ketik angka 7. Yuk, setelah ini kita promosikan pertemuan Inspiration Day, teman-teman. Ya, sepakat yang setelah pertemuan ini promosi Inspiration Day, ketik angka 7, teman-teman semuanya. Yuk. Ini demi kepentingan bisnis kita, ini demi kebesaran 501 sistem Indonesia, teman-teman semuanya, ya. Nah, sampai jumpa di Inspiration Day, teman-teman semuanya, ya. Saya doakan akan banyak tim Anda yang terinspirasi. Saya doakan akan banyak tim Anda yang berubah hidupnya, teman-teman semuanya, ya. Next, Mas Aris dan Indian, teman-teman semuanya, ya. Pada akhirnya golden rule dari bisnis ini adalah ini bisnis saya. Golden rule dari bisnis ini adalah ini bisnis Anda, teman-teman semuanya. Sekali lagi, teman-teman semuanya, Energi Kangen Water adalah bisnis Anda. Kalau ini bisnis Anda, semestinya Anda akan berjuang mengerahkan segala daya kemampuan Anda untuk Anda bisa berhasil di bisnis Energi Kangen Water. Karena hasilnya 100% untuk Anda. Hasilnya bukan buat orang lain. Ya, hasilnya bukan untuk Mr. Oshiro, bukan, tapi untuk Anda sendiri, teman-teman semuanya. Ya, karena ini bisnis Anda. Ya, kalau ini seorang pebisnis, teman-teman, mereka akan melakukan apapun yang diperlukan agar bisnis mereka bertumbuh dan berkembang, teman-teman. Kalau perlu, jam kerja mereka itu melebihi jam kerja seorang karyawan. Ya, baru-baru ini saya belajar dari seorang pengusaha Surabaya, ya. Saya tanya jam kerja beliau berapa? 18 jam sehari, 7 hari kerja, minggu pun beliau kerja. Saya tanya kenapa? Mas, saya ngerjain bisnis saya sendiri, bukan bisnis orang lain. Mas, saya mengerjakan impian saya sendiri, bukan impian orang lain. Yang menunggu saya sukses banyak, istri saya, anak-anak saya. Jadi kalau orang-orang di luaran untuk memperkaya bosnya aja, mau kerja sampai sore bahkan sampai lembur, lah saya ngerjain bisnis saya sendiri, kenapa saya nggak mau kerja lebih berat dari mereka? Toh saya tahu pasti ini bukan untuk selamanya. Mereka aja ngerjain 30-an tahun aja dikerjain, saya yang ngerjain saya tahu pasti ini paling 5 tahunan saya sudah bisa punya banyak waktu buat keluarga saya, kenapa sih tidak saya kerjakan? Begitupun dengan Anda, teman-teman semuanya. Golden rule-nya adalah ini bisnis Anda. Anda bekerja keras di Energi, hasil untuk Anda. Anda bekerja keras di Energi, ini untuk impian Anda. Kita semuanya bersama-sama berjuang untuk impian kita masing-masing. Jadi kalau Anda bekerja sama di bisnis Energi Kangen Water, itu Anda sebenarnya tidak sendiri. Kalau Anda hari ini ditolak, ada ribuan juga orang-orang Energi juga ditolak. Kalau Anda hari ini kehujanan karena naik motor, ada juga kok ribuan orang-orang yang jalan bisnis Energi juga naik motor kehujanan. Saya dulu dari 1A6A juga naik motor kehujanan. Tapi sekali lagi bahwa ini bisnis saya. Saya kehujanan pun karena saya memperjuangkan bisnis saya kok. Oke? Saya ditolak pun ya saya juga memperjuangkan bisnis saya. Toh hukumnya jelas. Kalau Anda edukasi, Anda cerita,
Ketemunya cuma 2 tipe orang, yang mau dan tidak mau. Pun begitu dengan bisnis di luaran. Orang mau jualan barang 1 miliar harganya, ataupun 1 juta harganya, ataupun 50.000 di harganya, akan ketemu orang yang mau dan tidak mau. Tapi sekali lagi, kalau ini golden rule-nya adalah bisnis Anda, ini bisnis saya. Whatever it takes, teman-teman semua. Anda akan ambil peluang itu, Anda akan makan masalah itu, Anda akan bertumbuh, Anda akan pantas mendapatkan rezeki dari Tuhan melalui bisnis energi yang mudah. Terima kasih. Sekian dari saya, Fabian Adi. Semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Salam sukses. Salam dahsyat. Salam sehat. Terima kasih, Mas Aris. Oke, Mas Fabian Adi, terima kasih atas sharingnya. 7 langkah suksesnya sungguh sangat luar biasa. Teman-teman, Mas Fabian Adi mewakili 501 mengucapkan terima kasih untuk sharingnya pada siang hari ini. Ya, kita ini deh kasih kesempatan untuk teman-teman, boleh dong dibuka videonya untuk kita berfoto bareng nih, kita screenshot untuk pembicara kita pada siang hari ini.